Baik, selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Saya akan membawakan sebuah materi yang berkaitan dengan harga diri. Oke, jadi sebelum kita memulai materinya, saya memperkenalkan nama dulu. Jadi nama saya Savio Mago, biasa dipanggil Savio. Uh, Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan doa. Jadi doanya menurut ajaran dan keyakinan teman-teman masing-masing. Jadi berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, langsung saja kita masuk pada poinnya. Jadi harga diri. Jadi teman-teman, harga diri itu apa sih? Jadi harga diri ini merupakan penilaian yang dibuat oleh setiap individu yang mengacu atau mengarah pada dua dimensi. Jadi dua dimensi di sini teman-teman bisa mengetahuinya dengan dimensi positif dan negatif, atau dengan kata lain harga diri yang tinggi dan harga diri yang rendah. Oke, sebelum kita membahas harga diri yang tinggi dan rendah, kita membacakan dulu beberapa pengertian harga diri menurut beberapa tokoh. Jadi di sini ada dua tokoh. Yang pertama itu Baron. Jadi Baron ini mengungkapkan bahwa harga diri adalah dimensi penilaian yang menyeluruh dari dalam diri. Jadi yang kedua menurut Simbolon mengungkapkan bahwa harga diri ini adalah penilaian yang mengacu pada penilaian positif, negatif, dan dia tambahkan juga netral dan ambigu, yang merupakan bagian dari menghormati dirinya sendiri. Jadi ada perbedaannya antara Baron dan Simbolon ya. Jadi kita bahas lagi yang tadi dimensi negatif dan positif, atau harga diri yang tinggi dan rendah ya. Jadi harga diri yang tinggi ini ketika teman-teman sudah percaya diri, sudah menyiapkan diri dengan baik, teman-teman pasti yakin bahwa saya pasti bisa menyelesaikan kerjaan yang akan saya kerjakan. Jadi itu sebelum teman-teman melakukan pengerjaannya, teman-teman sudah percaya diri bahwa saya bisa melakukannya. Kebalik, dibandingkan dengan harga diri yang rendah, itu kebalikan, pengertiannya dibalik saja begitu. Jadi yang rendah ini, harga diri yang rendah itu teman-teman kurangnya percaya diri atau tidak siap dan sebagainya. Itu teman-teman kayak rasa saya tidak bisa melakukannya begitu. Jadi teman-teman sudah berpikir yang buruk. Jadi di sini Bapak simpulkan saja. Jadi saya simpulkan saja bahwa harga diri ini merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat memberi sarana prasarana bahwa dirinya berhasil, atau dapat menambah rasa kepercayaan dirinya dan tidak akan pernah berhenti sehingga mendominasi perilaku individu. Oke, jadi baik, kita masuk ke poin yang berikut, itu aspek-aspek harga diri. Jadi aspek-aspek harga diri ini ada 4 aspek ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kekuatan atau power. Jadi kekuatan atau power ini menunjuk pada adanya kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku Jadi di sini teman-teman, saya berikan contoh ketika teman-teman itu dibully dari seseorang misalnya. Jadi power dari dalam diri teman-teman itu dapat mengontrol sehingga teman-teman tidak mudah untuk emosi atau meluapkan emosinya. Teman-teman mencoba dan menerimanya saja dengan ikhlas, begitu, seperti itu. Jadi ada keberartian. Yang kedua, poin kedua, keberartiannya. Keberartian atau signifikan itu menunjuk pada kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Jadi contohnya di kehidupan sehari-hari kita teman-teman. Jadi keberartian harga diri ini di sini teman-teman ketika ingin membantu sesama atau membantu orang yang teman-teman sukai begitu, itu pasti teman-teman akan berusaha untuk membantu mereka. Jadi itu pengertian dari keberartian. Jadi yang ketiga ini adalah kebijakan. Jadi kebijakan atau virtue menunjukkan pada adanya suatu
ketaatan untuk mengikuti standar moral dan etika serta agama di mana individu akan menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang diizinkan oleh moral. Jadi di sini teman-teman misalnya di dalam sekolah begitu, teman-teman pasti harus dituntut untuk mengikuti aturan yang berada di dalam sekolah tersebut. Kalau teman-teman tidak mengikuti aturan yang ada di dalam sekolah tersebut, berarti harga diri teman-teman itu tidak tidak dianggap baik, atau teman-teman mempunyai harga diri yang rendah seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi yang poin keempat adalah kemampuan. Kemampuan ini menunjuk pada adanya performa yang cukup tinggi sehingga memenuhi kebutuhan mencapainya prestasi, di mana level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Jadi pada usia teman-teman seperti ini yang begitu muda, kemampuan teman-teman untuk berpikir ke depan dan akan melakukan kegiatan kedepannya itu teman-teman sudah berpikir memang, jadi harga diri teman-teman itu naik. Teman-teman sudah mempunyai harga diri yang kuat sehingga teman-teman sudah tidak tahan lagi dan ingin untuk melakukannya. Nah, yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri. Jadi di sini bukan hanya harga diri teman-teman sendiri, tapi di sini berkaitan juga dengan orang lain. Jadi yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri teman-teman itu bisa juga dari yang pertama, orang-orang yang berarti atau penting. Jadi seseorang yang berarti adalah seseorang individu atau kelompok yang memiliki peran penting dalam perkembangan harga diri selama tahap kehidupan tertentu. Jadi teman-teman itu tidak harga dirinya itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya contohnya orang tua teman-teman sendiri. Jadi orang tua teman-teman itu biasanya kan orang tua kan biasanya memberikan motivasi kan. Jadi ketika orang tua memberikan motivasi, marah-marah atau itu semuanya adalah kepedulian, harga diri. Jadi itu orang tua ingin membangun harga diri teman-teman itu tinggi supaya teman-teman itu berpikir bahwa saya harus bisa menyelesaikan semuanya. Nah, yang berikut harapan akan peran sosial. Jadi pada berbagai tahap perkembangan, individu sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat. Jadi yang berkenaan dengan peran spesifiknya. Jadi masyarakat yang lebih luas dan kelompok masyarakat yang lebih kecil memiliki peran yang berbeda, dan hal ini tampak dalam derajat yang berbeda mengenai keharusan dalam memenuhi peran sosial. Jadi dalam satu lingkungan, misalnya teman-teman tinggal, jadi di lingkungan itu teman-teman harus menempatkan harga diri teman-teman. Jadi dalam suatu lingkungan itu harga diri teman-teman itu seperti apa. Jadi dalam lingkungan masyarakat itu teman-teman harus mencoba menunjukkan harga diri itu dalam bentuk kepedulian bersama, membantu sesama, atau menyapa orang, tidak sombong, sehingga dalam suatu lingkungan itu teman-teman bisa dianggap bahwa anak ini suka membantu. Artinya harga diri teman-teman itu tinggi. Jadi yang berikut ada gaya pergaulan dan gaya penanggulangan masalah maksudnya. Jadi gaya penanggulangan masalah ini strategi yang dipilih individu untuk menanggulangi situasi yang mengakibatkan stres, merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan individu untuk beradaptasi pada situasi tersebut dan menentukan apakah harga diri dipertahankan atau meningkat atau menurun. Nah, yang berikut ada karakteristik harga diri. Jadi sebelumnya teman-teman, ketika kita jeda dulu. Jadi jika teman-teman ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Tidak usah sungkan-sungkan, teman-teman boleh bertanya apa saja yang berkaitan dengan harga diri teman-teman. Oke, jadi kita lanjut pada karakteristik harga diri. Jadi karakteristik harga diri ini yang pertama ada harga diri positif. Ya, yang pertama tadi sudah sudah saya jelaskan bahwa harga diri yang tinggi ya, positif dengan kata lain. Jadi
menganggap diri sendiri sebagai orang yang berharga dan sama baiknya dengan orang lain yang sebaya dengan dirinya dan menghargai orang lain. Jadi teman-teman itu sudah menganggap diri sendiri bahwa saya ini memiliki moral, saya memiliki power dalam diri untuk mengontrol semua, mau emosi, mau teman-teman dalam situasi apa saja teman-teman sudah bisa mengontrol. Nah, yang kedua itu dapat mengontrol tindakannya terhadap dunia luar dirinya dan menerima kritik dengan baik. Jadi sini karakteristik harga diri itu pada poin kedua ini mengajak teman-teman untuk mencoba menerima yang tadi saya bilang, teman-teman itu harus mencoba misalnya kritikan dari teman-teman atau pembulian dari orang lain terhadap teman-teman, itu teman-teman harus mencoba menerimanya, mencoba mengikhlaskannya saja begitu. Dan yang berikut adalah menyukai tugas baru dan menantang serta tidak cepat bingung bila sesuatu berjalan di luar rencana. Jadi karakteristik harga diri yang ketiga ini teman-teman dituntut untuk menyukai tantangan baru. Jadi harga diri dalam teman-teman itu mencoba naik atau ingin gegabah untuk melakukan kegiatan yang baru atau yang belum pernah dilakukan oleh teman-teman. Jadi yang berikut memiliki nilai-nilai dan sikap yang demokratis serta orientasi yang realistis. Artinya di sini teman-teman harus memiliki sikap yang demokratis. Artinya teman-teman harus bukan dituntut juga, mungkin teman-teman harus coba untuk memberikan kritikan pada hal-hal yang menurut teman-teman itu mengganjal di dalam diri begitu. Jadi harga diri negatif di sini harga diri yang menurun ya. Poin yang terakhir di sini. Jadi dari harga diri yang menurun ini, pada poin pertamanya menganggap dirinya sebagai orang yang tidak berharga dan tidak sesuai. Jadi yang seperti sudah saya jelaskan tadi yang pertama, jadi teman-teman itu kurang percaya diri, kurang yakin untuk melakukan suatu hal yang baru begitu. Jadi teman-teman sudah berpikir, saya akan gagal dan saya tidak bisa untuk melakukannya. Jadi teman-teman sudah terbayang-bayang dengan kegagalan. Nah, ini harga diri yang negatif ya. Karakteristik negatif. Nah, yang kedua ini sulit mengontrol tindakan dan perilaku terhadap dunia luar. Oke, jadi berbalik dengan poin harga diri positif yang kedua tadi. Jadi teman-teman itu sulit mengontrol tindakan dan perilakunya. Teman-teman itu sulit mengontrol emosi yang ada dalam diri. Baik, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi ketika teman-teman ingin bertanya, silakan berkomentar di bawah. Tidak usah sungkan-sungkan, bertanyalah sesuai dengan materi kita, harga diri. Jadi di sini saja kita mengakhiri dengan doa. Jadi langsung saja kita berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Mungkin sampai sini saja teman-teman. Sampai bertemu di lain waktu jika diberikan kesempatan untuk bertemu. Ya, saya Sefir Mago mengucapkan terima kasih.